Halo, saat ini saya akan mempresentasikan jurnal hasil penelitian saya mengenai Generation Z, Catharsis of the Quarter Life Crisis in Social Media. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febri Centi. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dari Universitas Mercu Buana, Jakarta. Penelitian saya ini dilatar belakangi dengan adanya generasi Z yang di masa quarter life krisisnya mengalami berbagai goncangan emosional dan melakukan katarsisnya di media sosial. Banyak hashtag usia 25 di media sosial karena beberapa orang menetapkan standar pencapaian mereka pada usia 25 tahun untuk memiliki ketenaran, harta, dan karir. Dalam sebuah survei dari LinkedIn pada tahun 2017 menunjukkan bahwa 75% penduduk berusia 25 sampai 33 tahun mengaku pernah mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis ini adalah di masa manusia memasuki fase dewasa. Perasaan emosionalnya datang dari dalam dan menyebabkan kecemasan, ketidaknyamanan, kebingungan tentang arah hidup, kehilangan, dan keputusasaan. Krisis ini muncul karena diri seseorang membandingkan dengan diri orang lain, baik itu secara prestasi, fisik, karir, percintaan, dan lainnya. Di lain itu, ada juga tuntutan sosial dari lingkungan untuk mencapai prestasi dengan sesuai standar publik seperti kita sering mendengar pertanyaan kapan mau lulus, kerja di mana, dan kapan nikah, atau udah punya anak belum. Senang, sedih, marah, dan kecewa adalah emosi dasar yang harus dihadapi manusia setiap hari. Perasaan ini bisa datang dan pergi tanpa diprediksi. Namun, setiap orang dalam melepaskan emosi mereka memiliki cara yang berbeda. Ada yang melepaskan perasaannya dengan cara yang baik dan terarah, ada pula yang bisa melampiaskan emosinya tanpa dianggap meluap-meluap apapun situasinya. Namun, dalam cara melampiaskan emosi, seorang harus bijak dalam memilih caranya. Salah satu caranya melepaskan emosi dengan baik adalah melakukan katarsis. Dalam penelitian terdahulu yang saya ambil di sini, yang pertama ada Nurudin tahun 2015, media sosial sebagai katarsis mahasiswa dengan judul penelitiannya. Kemudian kedua Amanda 2022, dampak media sosial dalam quarter life crisis generasi Z di Indonesia. Kemudian Sirajul 2021, perubahan perilaku komunikasi milenial dan generasi Z di era digital. Kemudian selanjutnya Devadas di tahun 2022 memperbaharui cerita di media sosial dan hubungannya dengan usia kontekstual dan narsisme. Cerita dari 3 platform WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Teori yang saya ambil di sini yaitu yang pertama sosiologi komunikasi, kedua psikologi komunikasi, ketiga dialektika relasional, kemudian yang keempat quarter life crisis, dan yang kelima katarsis. Kemudian metodologi, ini adalah infografis tentang penggunaan sosial media dari tahun ke tahun. Kemudian ini infografis Instagram user dari gender. Jadi kalau yang di dalam infografis ini usianya diagramnya di usia 18 sampai 34 tahun yang lebih mendominan, yaitu di generasi Z. Kemudian untuk metodologinya, penelitian ini dilakukan di Jakarta pada bulan Juli sampai September 2022 dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatannya etnografi. Lalu peneliti juga mengambil data melalui data sekunder, yaitu dengan mempelajari literatur dengan menerapkan dari teori yang sudah ada dan mencari beberapa referensi baik dari jurnal-jurnal terverifikasi, terus buku internal, dan jurnal-jurnal penelitian lainnya. Sumber data dari studi literatur tersebut merupakan kunci untuk peneliti membuat garis besar atau summary, kemudian menarik kesimpulan dan serta verifikasi.
Dan masuk result and discussion, yang pertama adalah emosional. Beberapa impuls membuat seseorang memilih untuk curhat di media sosial, salah satunya amarah dan sakit hati yang membuat seseorang membutuhkan validasi eksternal berupa ungkapan dukungan atau kata-kata simpati. Dengan curhat di media sosial, kita bisa merasakan kelegaan dan kebahagiaan jika mendapatkan feedback atau balasan dari teman kita. Sehingga dengan menuliskan emosinya di media sosial, seorang dapat menuliskan keluh kesahnya dalam kesehariannya. Meskipun bantuan tersebut hanya bersifat sementara saja. Kemudian yang kedua adanya habit. Menurut Anytimes, 80% orang membagikan kisah pribadi mereka di media sosial karena keinginan untuk berinteraksi dan kebutuhan untuk didengar. Sehingga ini menurut peneliti adalah sebagai habit yang sering terus-menerus dilakukan oleh seseorang untuk melakukan curhat di sosial media dengan seseorang tersebut sudah merasa emosi, kesal, dan terus-terusan merasa lega ketika mereka curhat di sosial media. Yang ketiga adanya perilaku komunikasi, yaitu pengaruh signifikan media sosial terhadap sikap dan perilaku masyarakat akan digunakan untuk ekspresi diri. Ekspresi ini merupakan salah satu pola penggunaan sebagai tempat katarsis. Hal tersebut menimbulkan dampak dunia maya dapat mempengaruhi dunia nyata, memunculkan dua sisi yang berbeda. Bisa jadi seorang yang berbicara dengan lantang di dunia maya, sedangkan di dunia nyata itu biasa saja. Kemudian conclusion-nya, berdasarkan penjelasan dan pembahasan di sebelumnya bahwa generasi Z banyak mengalami dialektika relasional selama quarter life crisis dalam hubungan pekerjaan, keluarga, masa depan, dan cinta mereka, sehingga hal ini menimbulkan tekanan psikologis untuk melakukan katarsis di media sosial. Bentuk katarsisnya itu banyak, baik dari mengunggah foto, video, maupun cerita. Dengan melampiaskan dan mengekspresikan emosi generasi Z di media sosial ini, perilaku katarsis dapat membuat generasi Z merasa suaranya didengar dan mendapat respon positif. Namun hal ini bisa menjadi perilaku yang tidak menyenangkan di kemudian hari sehingga seseorang akan sadar ketika masanya sudah terpecahkan. Jadi generasi Z sendiri harus bisa mengendalikan emosinya, misalnya dengan fokus pada tujuan dan menikmati prosesnya. Mengenali diri sendiri, memilih lingkungan yang mendukung, dan melakukan media sosial agar tidak membanding-bandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain. Demikian presentasi saya mengenai jurnal penelitian saya, yaitu Generation Z Catharsis of the Quarter Life Crisis in Social Media. Terima kasih.